أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita di kajian kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Dan terakhir pekan lalu kita bahas Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya, kita sudah selesaikan kisah Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana mereka adalah makhluk yang berbuat kerusakan yang akan keluar nanti di akhir zaman dan merupakan tanda kiamat besar. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kalau pekan lalu kita membahas tentang fitnah ya, tentang cobaan bagi kaum muslimin, maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas kisah tentang bagaimana as-sabat, bagaimana itu kekokohan, keteguhan dalam menjaga keimanan. Keteguhan dan kekokohan iman itu dalam diri seorang mukmin. Karena jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu sudah mengklaim atau mengakui bahwa dirinya beriman, maka pasti Allah akan menguji keimanan tersebut. Ya, supaya pengakuan kita terhadap iman itu bukan cuma sekedar ongdo, ya, tahu ongdo ya, omong doang, yang cuma di lisan saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa kami akan biarkan dia mengatakan kami telah beriman, aku beriman, aku adalah orang mukmin. Apakah mereka pikir akan dibiarkan begitu saja seenaknya mengucapkan aku beriman tanpa diuji terlebih dahulu? Artinya akan diuji pasti. Keimanan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah akan melihat, mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya, yang betul mulutnya mengucapkan keimanan, begitu juga tindak tanduknya, begitu juga bagaimana pengamalannya setiap harinya sesuai dengan pengakuan keimanannya. Dan kata Allah, wala ya'lamannal kadzibin, dan kami juga akan mengetahui siapa yang cuma bohong, itu tadi yang ongdo tadi, yang cuma bicaranya saja, yang di mulutnya saja mengaku beriman, mendengar panggilan azan tidak pergi ke masjid. Ada panggilan bersedekah, katanya beriman, tidak mengeluarkan sedekahnya. Itu diuji dengan yang namanya kewajiban-kewajiban. Bagaimana lagi kalau diuji dengan musibah, diuji dengan fitnah keimanan. Nah, disinilah bagaimana seseorang itu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, perlu meneguhkan keimanannya. Dan kisah ini insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan kita inspirasi bagaimana seorang mukmin, seorang yang beriman itu meneguhkan dan mengokohkan keimanannya. Apapun cobaan yang menerpa dia, apapun ujian yang ada di hadapannya, dia bisa lalui, dia bisa atasi dan tetap menjaga keimanan dalam hatinya. Kisah yang akan kita sebutkan jemaah sekalian adalah kisah dari Ashabul Ukhdud. Kisah dari Ashabu al-Ukhdud. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menceritakan atau tidak menyebutkan kisahnya secara terperinci. Tidak seperti kisahnya Zulkarnain, kisahnya Qarun yang pernah kita sebutkan, tidak seperti kisahnya Musa dan Khadir. Ya, yang memang disebutkan secara kisah di situ, ada alur di situ, ya kan?
Tapi dalam Al-Quran memang tidak disebutkan itu. Allah tidak menyebutkan kisahnya secara terperinci yang ada alurnya. Namun Allah menyebutkannya secara umum, yaitu di dalam surah Al-Buruj. Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud. Celakalah atau terlaknatlah, binasalah itu ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit, orang-orang yang menggali lubang. Siapa mereka itu ashabul ukhdud? Nanti itu insyaallah kita akan sebutkan. Apa yang mereka lakukan? An-nari dzatil waqud. Kenapa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, binasalah mereka? Karena apa? Karena mereka menyalakan api. Karena mereka menggali parit, kemudian di dalam parit tersebut mereka nyalakan api. Api yang besar, berkobar-kobar, berkilat-kilat. Idhum 'alaiha qu'ud. Setelah itu mereka duduk-duduk. Jadi setelah menggali parit, kemudian mereka nyalakan api di dalamnya, kemudian mereka apa? Mereka duduk-duduk. Apa yang mereka lakukan duduk-duduk? Ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka duduk sambil nonton. Sambil menyaksikan apa yang mereka saksikan, ya, mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin. Mereka menyiksa kaum mukminin dengan apa? Membuat mereka lompat atau menjatuhkan mereka ke dalam parit yang sedang ada api berkobar di dalamnya. Ya. Jadi orang-orang ini, ashabul ukhdud ini menyiksa orang-orang mukmin. Mereka gali parit, menyalakan api di dalamnya, kemudian menyuruh orang mukmin tersebut untuk lompat ke dalamnya. Kenapa disuruh seperti itu? Kenapa orang mukmin dibiarkan atau didorong untuk jatuh ke dalam parit tersebut yang penuh dengan kobaran api? Allah mengatakan, "Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid." Mereka tidak menyiksa kaum mukminin itu kecuali hanya karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi, yang Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Lalu kemudian Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah, falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Jadi Allah sebutkan di sini orang yang menyiksa kaum mukminin itu, yang hanya menyiksa mereka karena hanya mereka mengatakan aku beriman kepada Allah. Karena mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, aku mukmin, akhirnya mereka disiksa. Dan ini bisa kita ketahui jamaah sekalian, dalam perjalanan sejarah kaum mukminin memang banyak menerima yang namanya penyiksaan seperti itu, terutama dari penguasa-penguasa. Maka kita pernah sebutkan ya, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang lemah. Dan kebanyakan yang menjadi oposisi bagi nabi dan rasul yang melawan dakwah justru kebanyakan apa? Penguasa yang punya tentara, punya kekuatan secara politik dan militer. Dan memang mereka akan lakukan itu, menindas, ya, menyiksa, mengintimidasi kaum mukminin, membunuh mereka bahkan. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kira-kira penguasa ini jamaah sekalian selalu terganggu dengan dakwah Islam ini, dakwah tauhidnya para nabi dan rasul? Karena tentu saja mereka
Yang pertama apa? Yang pertama, mereka takut kalau secara politik atau alasan yang paling utama mungkin kita sebutkan bahwa mereka khawatir kalau adat budaya yang sudah menjamur atau yang sudah berakar pada masyarakatnya itu kemudian dirubah. Ya, karena memang yang namanya kesyirikan itu adalah budaya pada masyarakat yang didakwahi oleh para nabi dan rasul. Penyembahan berhala, kesyirikan, itu semua adalah budaya dari yang didakwahi, masyarakat yang didakwahi oleh nabi dan rasul. Maka mereka selalu mengatakan itu, kalau mereka didakwahi, mereka mengatakan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah firman Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, ikutilah wahyu, ikutilah apa kata Quran, ikutilah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah apa kata Rasul yang diutus. Mereka mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Kami tidak mau ikut wahyu, kami tidak mau ikut kata Allah, kata Rasul. Kami akan ikut apa yang kami sudah lihat dan dapatkan dari nenek moyang kami. Budaya. Budaya-budaya yang ada. Ya. Kesyirikan itulah yang menjadi budaya-budaya kebanyakan dari masyarakat yang didakwahi oleh Nabi dan Rasul. Nah, mereka khawatir itu. Dan budaya-budaya ini dijaga oleh para penguasa masalahnya. Yang kemudian akhirnya mereka tidak mau kalau budaya kita ini digeser, diseret, diganti dengan budaya yang baru, tidak mau. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Firaun itu, dia khawatir. Ya, karena ada kata yubaddilu dinak, yang akan ada anak yang lahir di Bani Israel itu yang akan mengusirmu dari kotamu dan juga akan mengganti agamamu. Ya. Dan juga ternyata memang kebanyakan para penguasa itu, ya, termasuk Firaun itu, agamanya adalah menjadikan dia sebagai Tuhannya. Ya, sebagaimana Firaun. Firaun kan dia mengaku dialah Tuhannya. Ya. Jadi kalau diganti, dia tidak menjadi Tuhan lagi akhirnya. Dia khawatir apa? Itu tadi. Dia khawatir pertama agamanya dirubah, budaya dirubah, dan juga berimplikasi kepada posisinya sebagai penguasa itu akan tergeser. Kalau mereka mengikuti Nabi, saya tidak jadi penguasa lagi dong. Yang jadi penguasa nanti kan nabinya jadinya. Iya. Jadi secara politik, orang-orang atau penguasa-penguasa yang khawatir atau yang terganggu dengan adanya dakwah tauhid itu khawatir terhadap posisi politisnya. Terganggu kalau ada dakwah tauhid yang kemudian akan menggeser dia sebagai penguasa. Dan apalagi implikasinya? Implikasinya adalah pada harta. Akan terganggu perekonomiannya. Akan terganggu juga sistem perdagangannya misalnya, ya kan? Yang mereka sudah kuasai pada waktu itu, yang mereka sudah monopoli misalnya pada waktu itu. Tapi kalau karena ada Islam, ini bisa hancur semua. Yang kita sudah jaga, saya jadi Tuhannya, ya agama ini sudah berjalan, ya kita semua jadi kaya dan sepertinya ada tiba-tiba datang dan mengancam eksistensi kita seperti itu. Makanya mereka semua tidak suka.